berbagai aktivitas usai demo-demo kemarin itu yang cukup gayeng dan banyak korban tentunya sudah mulai dilakukan. Ya, beberapa aktivitas ada yang bersih-bersih dan sebagainya. Nah, negara dan wakil rakyat kita seolah-olah bersikap mau mendengar, menampung aspirasi masyarakat. Kayak Pak Prabowo nemui mahasiswa di istana. Ya, ini bagus. DPR juga melakukan hal yang sama. Terus rencana pemberian tunjangan perumahan DPR yang jumlahnya 50 juta per bulan kayaknya positif dibatalkan, di stop gitu. Di sisi lain, dampak yang juga mulai dilihat hasilnya, beberapa elit atau tokoh yang mendukung presiden menarik dukungannya. Gayeng ini. Tentu yang dimaksud dudu dari partai loh. Nek dari parpol nggak mungkin narik dukungan, maupun jaluk menteri ini di reshuffle. Sebab bisa kehilangan jabatan di kabinet. Politik bagi partai jelas transaksional, dagangan, nyang-nyangan. Sementara buat kita, rakyat jelata, politik itu mesti ditempatkan sebagai perbaikan. Karena politik itu udah alat untuk mensejahterakan rakyat pada dasarnya. Perbaikan apa? Ya siapa yang bisa bikin rakyat makin sejahtera itu yang kita dukung. Neng berhubung pilpres tahun kemarin koyo ngono. Blasah koyo ngono ya sudah. Diawali dengan merubah undang-undang di MK dan berurutan sampai dengan cawe-cawe mantan presiden, sembako dan sebagainya. Banyak. Saiki piye? Do ngrasakne kabeh to akibate. Bukan hanya begawan tok sing ngrasake, 58% orang yang memilih itu juga ngrasake. Dikira nek pemimpinnya do bosok-bosok yang rekoso itu yang nggak milih gitu. Dikira mereka para pemilih Pak Prabowo sing payah golek duit akan bisa terpisah. Mau pemilih 01, 03 sing paling rekoso. Kalian kan yang melu mumet, melu soro itu, kepayan, cekelan sirah ini, bendino itu. Yang menyesal ada nggak kira-kira? Kalau di kalangan masyarakat bawah ya banyak. Pada ngeluh, wah jebule mau ngapus-apus, jebule mau nampa sembako akibatnya kayak gini, dan banyak itu saya dengar. Ternyata nggak bisa apa-apa, ora iso apa-apa, payah ini cara kerjanya. Keluhan masyarakat itu macam-macam dan itu wajar. Maka Pak Prabowo harus segera introspeksi untuk mendengarkan keluhan-keluhan rakyat ini. Di kalangan elit termasuk para artis, ada yang mau membuka diri, seolah-olah kecewa sama keputusannya. Nah, yang sudah berani bicara secara terbuka salah satunya ya Desta. Pasti ngomong ngerti tuh siapa itu dia. Kalau ada yang ingat tuh, dia jadi MC kampanye terakhir 02 di GBK sana. Bareng Raffi Ahmad tuh sama Haji Andri. Komedian itu, cuma lucu-lucu tak. Termasuk juga dalam rombongan artis yang sempat diundang makan oleh Pak Prabowo waktu masih jadi Menhan. Dia itu bekas personil klub Actis, grup band dari Bandung. Dia punya channel bareng Vincent bernama Des kalau tidak salah itu. Nah, dengan unggahan-unggahan medsosnya, dia itu merupakan pemilih Prabowo. Pria asli Jawa, Jawa Tengah itu, dalam menentukan pilihan tentu punya harapan. Namun Desta menilai, itu kalau nggak salah cucunya Kupinghu itu, pengarang buku bacaan itu. Harapan sulit tercapai bila ada ketidakadilan. Ini kata Desta loh. Lah si itu gak sadar kita mas. Makanya milih calon pemimpin jangan cuma ikut-ikutan. Lo Anda aja yang artis lo, punya pikiran yang cukup luas. Pasti wawasannya cukup lebar. Kalau rakyat jelata dengan sembako, dengan amplop 100.000 langsung nggih, kalau panjenengan kan seharusnya enggak begitu. Desta juga meminta kepala negara tidak membuat kecewa dan sedih yang berimbas dalam pemilu malah apatis, sehingga banyak yang golput. Ini pesan Desta ini.
Desta berharap ada ketegasan maupun kebijakan yang bisa merubah masa depan lebih baik. Loh, ini pesan bagus ini. Artis ini bagus ini. Wong Jawa Tengah ini, tonggoku berarti. Loh, apa yang diuraikan Bung Desta ini sebagai sebuah kejujuran. Opo anane. Persis kayak komedian lain itu, Kiki Saputri. Pada ngerti juga kan siapa Kiki? Dulu host rutin channelnya Kaisang itu loh. Saya ini kecewa itu. Sekarang turut mengkritisi pemerintah juga. Makanya toh mbak. Ya ndak apa-apa mumpung belum terlambat. Ya emang sih nek sing duwe rasa. Pasti bisa kok bedain yang beneran bekerja buat rakyat sama yang enggak. Nah, ini Begawan kasih masukan buat yang masih mengeluh-elukan. Gimana sekarang cara bekerjanya? Bagus, progresif, sudah merasakan perubahan apa belum? Nek memang menyesal dan kecewa dengan pilihan kemarin, jangan dipendam sendiri, nanti malah stres. Kayak Begawan ini loh. Begawan ini yang gak pilih, yang konsisten, lurus, gak berubah. Nek salah ya saya katakan salah. Banyak loh yang bininya pada komplain, do muring-muring. Tiwas dukung ke depan mereka gak ada perbaikan sama sekali, ngerti ya, biar orang nompo sembako. Ini banyak ini. Maka sering padu di rumah tangga itu. Dan banyak perceraian loh sekarang. Dulu nek salah-salah pilih, akui saja lah, orang sah isin. Nyatanya sudah hampir setahun. Situasi ini nek ajek wae mending. Umpamane stabilnya mending. Lah ini rasanya tambah rekoso, turun. Belanja kita juga turun. Masyarakat pegang duit semakin sedikit. Situasi sekarang termasuk terpilihnya Pak Prabowo. Wih ya kontribusinya Pak Jokowi juga. Diakui atau tidak, Prabowo Gibran tanpa Jokowi ora iso menang. Nah, ini diakui atau tidak? Karena cawe-cawe Jokowi. Dan waktu itu masih punya kekuatan penuh. Sekarang sing ngrasake sapa nek kaya ngene iki? Dan bukan Prabowo Gibran aja yang sekarang memimpin dengan kondisi negara seperti ini. Jokowi ini ya ikut bertanggung jawab atas keresahan mobat mabitnya rakyat dalam mengarungi kehidupan ini. Masalah ekonomi, politik dan sebagainya, hukum dan sebagainya, rusak Indonesia ini. Jadi para pendukung mantan presiden, kalian yo gak terus lepas tangan. Ojo terus dondele itu loh. Malah yang sekarang tersisa hanya relawan-relawan yang bermasalah ini. Pendukungnya Pak mantan presiden ini. Noel, selfie store, ya, ada judi judal, Ari, Budi Ari. Dan kita lihat para pembela-pembelanya yang lucu-lucu itu. Termasuk para pendukung-pendukungnya yang ngomong baser-basernya yang begitu. Yang akhirnya juga membuat mumet rakyat ini. Ya. Nah para Jokowers itu kan aneh banget itu. Pas awal-awal sekitar 3-6 bulan ngalem-ngalem presiden yang sekarang ini loh. Ngalem Pak Prabowo ini loh. Nah sejak seminggu atau 10 hari terakhir ini giliran kontra ini ngeritik Pak Prabowo. Lu contoh elit medsos soal ini. Ya para YouTuber Nusantara itu. Ada Iyas Subiakto, ada Pepih Nugroho juga tuh, bekas wartawan Kompas itu. Ngeritik Pak Prabowo habis-habisan. Sekarang kalau ngelihat postingan mereka, wah gak aku. Males. Isinya sering nyerang Pak Prabowo dan nyerangnya tuh ngawur. Dia lupa dengan puji-pujian dari Februari tahun lalu sampai Mei tahun ini. Tak kandani ya, memilih seseorang itu bukan berdasarkan partainya. Dudu mergo pangkate, tidak pula disebabkan kekayaannya, apalagi ketokohannya. Yang juga agak mengecewakan, tren di negara kita ini, sopo sing viral itu sing didukung. Saya akui, Begawan dulu dukung Jokowi, tetapi saya mendukung kebijakannya. Tapi ketika kebijakan sudah berbelok, saya kritik kebijakannya. Bukan Jokowinya. Tetapi para terembul-terembul, para pendukungnya Jokowi, ketika Begawan kritik, selalu menuduh saya itu membenci, iri, dan sebagainya. Sakit hati, salah. Salah itu. Coba dulu diingat lagi, pas zaman kampanye. Kan ini digembar-gembor ke gemoy. Oke gas. Sing babakan ramutu-ramutu.
Angger diajak debat sebuah topik atau isu, males komentarnya. Joketin aja, coba gitu. Nah, dibalik ini dengan kondisi sekarang, yang sekarang kita alami, kira-kira kalau Pak Prabowo nyauri dengan joketin aja, piye rasanya? Ya, ada demo, ada kritikan gitu. Lalu jawabannya jogetin aja, ya pasti remo. Iya toh. Nah kalau seperti ini ya lucu-lucu, saya kayak buntet kuping atas aspirasi publik aja. Ya janjinya sekarang. Nah ini untuk Pak Prabowo harus merubah semuanya, harus mendengarkan teriakan rakyat, harus mendengarkan aspirasi rakyat. Dan harus tegas Pak pada hukum, harus memihak pada rakyat Pak, harus bisa mensejahterakan rakyat, habisin semua koruptor, dan lepas dari intervensi dari kekuasaan sebelumnya. Jangan mau didikte. Loh mana juga itu para rombongan pendukungnya Gibran yang nyebutnya generasi muda pemberani. Mana pemberaninya sampai di mana tuh? Atau mempresentasikan kaum milenial, kaum Z, Gen Z di pertempuran di politik. Lah wong demo wingi lho, akeh cah nome. Wah, wapres ora wani jedul. Loh dalam proses demo beberapa hari kemarin ini, itu mencerminkan karakter sesungguhnya. Gimana duet Prabowo Gibran dalam merespon aspirasi masyarakat. Tambah keselanya lah. Nah ngelihat apa yang dijalankan wakilnya Pak Prabowo ini. Rono rene nengok yang sakit di rumah sakit, korban demo, ngedum sembako dan sebagainya. Terus ngundang beberapa driver ojol ke istana. Bagiin bansos ke beberapa warga yang ditemui di kawasan Jakarta. Sempat keluyuran tengah malam ngecek siskamling. Loh pertanyaan kristis yang bisa kita ajukan adalah, apa tujuan besar dari aktivitas itu? Apakah berkaitan sama tuntutan 17/8 yang disuarakan rakyat? Kan nggak ada sama sekali. Kenapa begitu? Ya emang nggak bisa berpikir konstruktif. Apa peran yang bisa dia ambil? Yang kayak ginian itu nggak dipahami sama fans-fansnya Gibran. Termasuk lover-lovernya Bapak. Kita yang ngerti loh cara kerja wakil presiden. Itu ya dipengaruhi bagaimana presiden mengatur berbagai tugas. Masalahnya presiden itu belas gak ngasih dia buat fokus di mana. Tidak dikasih peran loh. Jadi kayak layangan putus ke sana kemari diumbang-ambingkan angin. Oh iya nih, ada pendukung Jokowi yang kelewat basah pasang badan. Ikut-ikutan ngebela kepala negara. Akhirnya dia menyerah. Kemarin dia buat postingan pamit, tidak mendukung Pak Prabowo lagi. Loh piye coba? Makin banyak kan yang bersuara. Kan Daniel, manu tau karo Om Begawan. Wes gendah penak gitu loh. Om Begawan itu gampang kok. Lurus kita bela. Baik kita bela. Berpihak pada rakyat kita bela. Nek wes minggu ya kita kritik. Siapapun orangnya. Mau itu Pak Prabowo, mau itu Jokowi, bahkan itu PDIP, kalau tidak sesuai dengan harapan rakyat, ya tak kritik gitu. Lah kowe penak toh. Lah kowe meh debat karo pendukung pemerintah, gare nyimak ngompol ini loh. Wis duwe sangu debat. Terus yang tak contohke itu kritik-kritik sederhana, ora usah sing abot-abot. Dan mengapa sejak awal sikap Om Begawan ogah dukung Prabowo Gibran? Faktornya komplit banget. Yang mendasar ya perkara etika politik. Itu. Dan ini mengingatkan kembali sebagai pendidikan politik. Bukan ngungkit-ngungkit hasil pilpres loh. Bukan masalah Om Begawan belum move on. Bukan Om Begawan sakit hati, iri hati, dan benci. Enggak itu. Dan para haters-haters ngompol pasti larinya ke sana. Dikira aku sih Begawan gelo. Halo, kaya apa wae. Yang mau diperjuangkan dari pilpres kemarin itu kan kesejahteraan rakyat. Elah jebol mau dijak joget sudah katut. Kasih sembako aja udah katut. Tapi kesejahteraan rakyat jauh dari apa yang kita harapkan. Itu. Ya wes aku berlepas diri dari tanggung jawab itu. Ora melu-melu.
Kalau di masa mendatang hidup kita mau berubah, pada ngerti toh, salah coblos dalam 5 detik di bilik suara membuktikan kita beneran bisa sengsara. Akhirnya pada ngalami dan merasa kayak begini. Tidak bisa ditarik mundur atau minta pilpres diulang, nggak bisa. Ini momentum yang positif lah demi bangsa ini. Nek beneran mau lebih baik. Banyak rakyat yang lupa dan sekarang kalau diingatkan lagi pura-pura dulu anti suap. Terus yang pada jeduk-jeduk neng dalanan kae. Waktu kelibatkan son horek itu di banyak wilayah. Wih coba fungsinya apa itu? Piye sing do joget-joget itu, do hura-hura. Kaya pas demo wingi do tidak melawan pakai truk gede, pakai son horek. Mana 58% pendukung Prabowo Gibran? Berani nggak pasang badan dengan para pendemo? Ngewel toh? Ya kena wong mereka uripe akeh sing melu kepayan juga. Yang 50% itu kan juga banyak yang kepayan. Loh mereka diam. Mereka seolah tidak sedikit pun terkait dengan kesulitan rakyat yang makin parah ini. Dan tidak mau bertanggung jawab. Karena salah pilih mereka. Ya begitulah para pendukung. Gak merasa bila kemenangan Prabowo itu dikontribusi mereka juga. Nek gak ada mereka, gimana coba? Caranya sampai 58%. Banyak tuh sekarang para pemilih Prabowo pada kayak kena hilang ingatan. Ikut-ikutan dukung demo lah. Ikutan posting teriakan pajak naik lah. Ikut sedih ojol di Lindes Brimob lah. Akhirnya mengkritik Pak Prabowo. Nah ini kalau sayang enggak. Pak Prabowo tetap presiden kita. Yang harus kita dukung, kita beri masukan. Kita beri solusi kalau mau mendengarkan. Karena apapun Pak Prabowo harus punya tanggung jawab mensejahterakan rakyat. Ketika panjenengan dikritik oleh orang-orang yang dulu mendukung panjenengan, jangan digubris, maju terus. Karena Pak Prabowo bertanggung jawab atas 280 juta masyarakat Indonesia ini. Termasuk Begawan. Nah ini tak kasih tahu nih. Dulu kalian nggak nyoblos 02. Kayaknya nasib 280 juta gak gini-gini amat. Lah mbok pikir Ahmad Saroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adis Kadir. Gak nyesel tuh dukung. Nyesel. Baru setahun enak-enakan jadi DPR, tenjang sekarang. Emang Saroni, Eko sama Adis wes lebih dari 1 periode. Hanya saja di kepemimpinan Pak Prabowo kan yang belum lama. Mereka bantuin memenangkan Pilpres kemarin. Pasti juga nggak sedikit. Belum lagi ada harapan sesuatu saat. Entah kapan mereka bisa jadi menteri. Loh kalau kayak sekarang coba. Khususnya buat 4 artis itu. Apa bener masih bertahan di politisi? Udah rumahnya dijarah habis, dipecat jadi wakil rakyat. Bakalan sulit juga balik ke sananya itu. Ya setidaknya nunggu 4 tahun lagi lah. Mereka bisa balik ke TV. Tapi acara TV yang sekarang menarik yaitu yopo kah nonton TV itu. Belum lagi banyak banget artis yang ikut mengkritisi kepemimpinan Pak Prabowo. Malah kalau di komika, para stand up komedian rata-rata pada kritis semua pada mereka. Ada Andovi, ada Panji, ada Ari Kriting, ada Ernest Prakasa, dan akeh pokoknya. Malah di acara Lapor Pak Trans 7 itu, Andika Pratama, suami Mbak Usi itu. Usi leoramum. Nah makin banyak yang kritik pemerintah, apa kalian masih nggak sadar? Apa perlu dibawa ke ICU? Oke lah, yang jelas sekarang, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk merubah apa yang terjadi saat ini. Agar kita bisa sejahtera, agar negara bisa baik-baik saja, agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Jaga Prabowo seperti apa yang dikatakan Mbak Megawati Soekarno Putri untuk Indonesia ini. Salam Begawan, salam Mompol, jangan lupa subscribe. Dadah.